salah satu pelanggan, ya pelanggan baru lah yang ada di sana, ini makan siang-siang bolong. Ketika makan siang-siang bolong, nggak tahu kenapa tiba-tiba kesurupan. Ketika warung ini tutup, ya, ini tutup, warung ini kan di pinggir jalan. Febri menyaksikan sendiri. Ini malam, lewat dari jam 12 malam, Febri itu pulang dari ngapel rumah ceweknya, lewat di situ sendirian, dia ngelihat ke warung itu, yang cewek biasanya melayani warung, berdiri pas di balik pintu, ini dengan wajah yang mengerikan. Dan di seluruh tubuhnya itu berbulu. Bayangkan, Febri sama bapaknya mau pingsan, melihat sosok perwujudan genderuwo nyata di rumah Pak Kiai. Sosok itu kembali bertanya ke Pak Kiai, "Apa urusanmu? Aku dan si pemilik warung sudah melakukan perjanjian, tidak ada urusan dengan kalian." Dengar-dengar sih katanya tempat yang satu ini pakai pesugihan. Ada beberapa informasi. Bang, ini kan banyak request nih dari WA, dari email. Kok abang nggak pernah lagi nih bawa cerita pesugihan? Kenapa tuh? oh, kisah pesugihan ya? Iya, ini ada pesugihan warung makan. Warung makan sekarang masih pakai pesugihan katanya di video TikTok ini. Apakah benar tuh bang? Bukannya nggak mau bawain cerita pesugihan, banyak ya yang kirim cerita di email aja itu yang lama-lama itu banyak sekali Mas Ian, cerita tentang pesugihan yang bisa sebenarnya ya kita tayangin lah ya, dijadikan video. Tapi itu tadi banyak pertimbangan untuk di masa sekarang ini bawain cerita pesugihan yang terlalu vulgar. Pertama gini, setelah setiap abang menceritakan kisah pesugihan, pasti itu banyak yang DM ke IG Rio Wijaya 91, terus juga WA ke nomor pribadi, nggak tahu itu dapat dari mana. Itu nanyain tentang di mana tempat ritual pesugihan yang abang ceritakan. Oh, banyak yang nanya ya? Banyak, kayak alasannya banyak. Saya keliling utang bang, anak sakit, mertua sakit, banyak lah. Jadi tujuan abang membawakan sebuah kisah misteri itu pertama untuk hiburan ya. Di balik untuk hiburan ini bukan sebuah konten pembodohan. Abang ingin membuka wawasan bahwa misteri itu ada di sekitar kita, dan satu tema dari channel Rio Wijaya yang dulu sempat viral ya, jutaan bahkan ratusan ribu orang yang menonton, itu memang tentang konten pesugihan. Nah, jadi konten pesugihan yang saya bawakan itu bukan untuk mengajak sahabat-sahabat mencari pesugihan, tapi sebaliknya mengingatkan bahwa konten pesugihan, cerita pesugihan yang saya bawakan berdasarkan kisah nyata kiriman sahabat misteri itu sebagai pembelajaran bahwa tidak ada kekayaan yang abadi yang didapat dari iblis dan setan. Nah, itu tadi salah satu pertanyaan Aryan tadi. Emang masih ada bang di zaman sekarang orang melakukan ritual pesugihan? Jawabannya ya ada, karena orang-orang yang masih penasaran untuk mencari ritual pesugihan itu ya masih menghubungi abang. Oh. Nah, jadi oke lah, karena itu request dari sahabat-sahabat misteri, ada sebuah kisah misteri tentang ritual pesugihan warung makan yang abang ingin ceritakan ke Aryan, dan sekalian abang ingin sampaikan juga kepada seluruh sahabat misteri yang ada di rumah yang menyaksikan video kita malam ini. Kisah ini berdasarkan sebuah kisah nyata kiriman dari sahabat kita Febri di satu kota yang ada di Jawa Timur. Jadi nama kotanya tidak dapat saya sebutkan karena ini sebuah kisah misteri yang baru terjadi di tahun 2017 silam. 17 ke 24 kan tidak jauh. Dan dikirim sama Febri itu udah sekitar 8 bulan yang lalu kalau tidak salah. Dan dia mengatakan, tolong bang, tempatnya tidak usah disebutkan karena sampai sekarang warung makan itu masih mencoba untuk buka lagi. Oh, masih membuka ya? Buka lagi. Jadi gini, kemarin tuh sempat viral, sempat ramai
Jadi banyak yang cantol lah dengan makanan yang dijualnya, makanan yang tidak masuk akal dengan harga yang gila. Ya gila dalam arti kata tidak sesuai lah, makanan seperti itu dijual mahal. Dan sisi gelap dari warung tersebut, ini pedagangnya jutek, bahkan ya tidak pernah lah mau memberikan sedekah. Jadi Febri ini warga setempat, jadi ya dia buka itu ketika ada yang minta sumbangan untuk wakaf masjid, bukan minta sumbangan secara, Bu minta nih sumbangan karena kami mau bangun masjid di tempat kami. Ini naruh kotak amal di tokonya, ini tidak diperbolehkan. Jadi kan biasa kan banyak nih kotak amal untuk panti asuhan, ya itu kan cuma sekedar ditaruh. Jadi siapa yang mau masukin ya bebas, siapa aja yang boleh bersedekah di situ ya, tidak dibatasi, tidak maksa si pemilik warung untuk bersedekah situ, enggak. Jadi cuma sekedar nitip karena warungnya ramai. Ya titipin itu, mana tahu banyak yang tergerak hati untuk berdonasi, yaitu sebuah peluang untuk membangun masjid di tempat tersebut dari swadaya masyarakat dan bantuan dari orang-orang yang belanja di warung itu. Ini tidak diperbolehkan. Sampai di mana kisah kelam dari warung tersebut terbongkar. Nah, jadi memang terbongkarnya ini sedikit unik dan ini sudah menjadi ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Nah, diceritakan di tahun 2017 tersebut, warung makan itu sudah buka sekitar 5 tahun. Ya, dikelola oleh sepasang suami istri dengan anak tunggalnya ya, yang waktu warung ini baru dibuka awal-awal ya. Si anak tunggal pemilik warung ini masih sekolah kelas 2 SMA. Jadi balik sekolah, dia bantuin ibu bapaknya ngurusin warung. Nah, makanan yang dijual di warung tersebut ini ya makanan-makanan kayak warteg lah, tapi bukan warteg ya. Jadi kalau warteg itu kan identik dengan cabang di mana-mana. Apalagi di daerah Jawa ya, ini berkembang banyak sekali warteg. Saya tidak mau mengarah ke sana. Jadi makanannya mirip dengan masakan warteg. Istilah kata ya masakan makanan sederhana. Nah, awal-awal buka ya banyak di situ tukang beca, orang-orang pasar yang berlangganan di sana, tapi tidak terlalu ramai. Ya, setahun buka ini perilaku dari si pemilik warung yang masih normal-normal saja. Nah, 2 tahun buka, di tahun kedua ini sempat drop. Karena apa? Karena yang dijualnya itu-itu saja, tidak ada istilahnya pembaharuan, ya bosan lah. Ya, orang yang mau beli makanan walaupun harganya murah, setidaknya cita rasanya kan harus ditambah. Ya, kita tidak perlu memikirkan keuntungan dulu dari pelanggan, yang penting kalau sudah pelanggan ramai, dengan ramainya pelanggan otomatis kan akan meningkatkan penghasilan. Ini tidak. 2 tahun berjalan, masakannya malah makin anyep, kayak ya istilahnya ngurangin resep biar untungnya besar. Dan itulah yang membuat warung makan ini drop, sepi sekali. Nah, dengan keadaan sepi seperti itu, sudah 2 tahun berjalan, otomatis anak tunggal dari si pemilik warung ini kan sudah selesai dari masa SMA-nya, sudah masuk ke masa-masa perkuliahan, awal-awal kuliah lah boleh dikatakan. Nah, Febri yang ngirim cerita ini itu teman baik dengan anak si pemilik warung. Jadi teman SMA tapi kuliahnya sudah beda. Di masa butuh biaya besar untuk kuliah anak, warung sepi, sempat tutup beberapa bulan dan anak sepemilik warung ini pun tidak kelihatan. Nah, setelah tutup beberapa bulan, ya tempat usahanya ini kembali buka dengan suasana yang agak sedikit beda. Ya, itu bagian depannya dicat ulang, semuanya warnanya ngejreng, dan dia menambah 1 karyawan. Nggak tahu itu dapat modal dari mana, dapat duit buat motarin modal dari mana, nambah 1 karyawan, seorang perempuan. Nah, perempuan yang jadi karyawan, banyak yang beranggapan, maaf sebelumnya ya, kalau perempuan itu nggak bisa ngomong atau bisu, karena ya nggak ada interaksi sama sekali dengan pelanggan-pelanggan yang ada di sana. Kerjanya pun kayak robot.
Dalam arti kata kayak robot, sat, cepat sekali, tidak ada kata capek-capeknya. Nah, semenjak warung itu buka kembali dengan warna ngejreng, dengan seorang perempuan yang nggak ngomong-ngomong dengan pelanggan, anak tunggal dari si pemilik warung ini tidak kelihatan. Nah, Febri di sini otomatis ya penasaran lah ya dengan temannya, kemana dia ini, kuliah di mana sih? Kok nggak kelihatan? Ya kalau kuliah di luar kota setidaknya adalah balik sesekali atau setahun sekali, ini nggak kelihatan. Sampai di mana Febri ini memberanikan diri bertanya langsung dengan si bapak ibu pemilik warung. Apa kata ibu bapak si anak tunggal ini tadi? Oh, anak kami itu sedang kuliah di Sumatera, dia bilang. Jadi katanya dia kuliah di Palembang, di Unsri. Ngambil jurusan pertambangan. Nah, senanglah hati si Febri ini. Wajar ya, kalau di Sumatera, di Unsri, balik ke sini jarang. Iya, kata dia. Jadi Febri pun ditawarin makan sama si pemilik warung. Ya karena ditawarin makan ya, karena Febri kenal dekat juga, sering main juga waktu itu ke warung, sewaktu anaknya masih sekolah sama-sama sama Febri, makanlah Febri di sana. Nah, ketika Febri makan, ini yang mengantarkan makanannya ya, itu adalah cewek yang nggak bisa ngomong tadi. Ya, bisa tadi. Ya, jadi ya usia Febri pada saat itu bukan anak muda lagi, ya sudah mulai dewasa. Ngelihat cewek ini cantik, ya seumuran lah perkiraan Febri. Ini mulai agak sedikit kayak sweet lah godain. Tapi ekspresi wajah dari perempuan tersebut ini datar. Sama sekali nggak ada kayak, ih ngapain sih godain aku? Ngapain kamu godain aku? Nggak sama sekali. Dingin, dia sibuk, warawiri melayani pelanggan yang ada di sana, dan Febri menyaksikan sendiri. Pelanggan yang ada di sana itu 10 kali lipat ramainya dari masa-masa ketika sebelum tutup. Nah, Febri pun nggak berpikir aneh-aneh, nggak berpikir macam-macam. Jadi, udah makan, Febri pun pulang. Nah, masuklah di tahun 2016. Yang mana di tahun 2016 mereka ini semakin besar, warungnya semakin besar, tempat sebelah itu disewa, dibuka lagi sama dia. Jadi yang tadinya satu kedai kecil, ini pindah ke sebelah, sudah ruko lah jatuhnya ya. Dan pelanggannya pun semakin rame, bukan cuma dari kota itu saja, bahkan sampai yang datang dari luar kota. Disitulah harganya sudah tidak masuk akal lagi. Masa iya nasi putih pakai ayam, pakai sayur di tahun 2016 itu harganya sampai Rp25.000. Tapi pelanggan-pelanggan yang ada di sana itu tidak komplain. Mereka mengatakan makanannya enak, makanannya pokoknya lezat lah, worth it, katanya dibayar dengan seharga itu. Ya, jadi warga-warga sekitar udah tidak mampu lagi untuk belanja di sana. Yang tadinya langganan tukang ojek, tukang beca, ini sudah berganti orang-orang gedongan yang menggunakan mobil-mobil mewah. Nah, singkat cerita, dari tahun warung itu berinovasi dengan merubah bentuk depan ditambah dengan karyawan, anak tunggal dari si pemilik warung ini tidak pernah kelihatan. Ya, Febri yang sudah mengetahui langsung dari ibu bapaknya, karena ibu bapaknya mengatakan kalau anaknya kuliah di Unsri, di Palembang, ini tidak berpikir aneh-aneh sampai di mana di tahun 2017. Ya, inilah yang saya bilang tadi, pembuktian dari Allah ini tidak perlu kita cari ketika sudah waktunya terbongkarlah. Jadi salah satu pelanggan barulah yang ada di sana, ini makan siang-siang bolong. Ketika makan siang-siang bolong, nggak tahu kenapa tiba-tiba kesurupan. Ini orang lagi rame, orang lagi makan, ini pelanggannya kesurupan. Nah, otomatis ini kan memicu keramaian, warga-warga yang ada di sekitar pun ingin tahu, ini kesurupan siapa, kenapa. Dan ketika pelanggan yang kesurupan ini mulai memberontak, mulai mengeracau, ya sampai berdiri di atas meja dan berperilaku layaknya seperti hewan buas. Pokoknya siapa yang mendekat itu mau digaruk sama dia.
ya air liurnya ini keluar, pokoknya menjijikan lah. Nah, pada saat itu Febri pun tahu kabar kalau di warung makan tersebut ada yang kesurupan. Febri pun ingin melihat, ingin ya membuktikan lah kalau memang betul ada yang kesurupan. Febri masuk ke dalam melihat orang ramai, tidak ada satupun orang yang berani ya istilahnya menyadarkan yang kesurupan ini. Jadi Febri pun tidak berani mendekat. Nah, si pemilik warung ini ya seakan-akan kayak panik, seakan-akan kayak ketakutan, tapi di situ Febri tidak ngelihat kalau ada perempuan yang jadi pelayan di warung makan tersebut. Itu kejadian kesurupannya kurang lebih sekitar 15 menit sampai orang ini ngacak-ngacak bagian dalam warung dan pingsan, sadar dengan sendirinya. Warung itu pun dibereskan dan tutup. Tutupnya ini agak lama, kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, yang anehnya di sini, ya, ketika warung ini tutup, ya, ini tutup, warung ini kan di pinggir jalan. Ya, anak-anak sering lewat, kalau mau ke pasar, kalau mau pulang ke rumah, arah masuk desa, ini lewati warung tersebut. Salah satunya Febri, ini yang menyaksikan sendiri. 2 minggu warung itu tutup, masa iya? Malam-malam dia melihat cewek yang biasanya beres-beres itu berdiri di depan pintu. Jadi kan pintunya itu kayu ya, pintu papan biasa. Nah, di sampingnya itu kan kaca. Jadi full kaca semua. Walaupun lampu di dalam dimatikan, kan lampu pinggir jalan itu pas di depan warung tersebut, ini nyorot itu kelihatan di dalam itu ada siapa saja, ada orang sedang ngapain saja, barang-barang apa saja kelihatan. Nah, Febri menyaksikan sendiri. Ini malam, lewat dari jam 12 malam, Febri itu pulang dari ngapel rumah ceweknya, lewat di situ sendirian, dia ngelihat ke warung itu, yang cewek biasanya melayani warung, berdiri pas di balik pintu, ini dengan wajah yang mengerikan. Dan di seluruh tubuhnya itu berbulu. Cewek itu badannya berbulu semua. Wajahnya terlihat pucat, sampai Febri ini memberhentikan motornya, ngelihat gini, itu bener nggak sih? Itu bener nggak yang kulihat? Atau cuman sekedar penglihatanku saja? Jadi dipantengin sama si Febri, perempuan itu menoleh dengan mata yang merah. Nah, disitulah seakan-akan di telinga Febri ini ada yang mengatakan, Hei, mulai, Le. pergi, pulang, Le, pulang. Gitu. Nah, Febri pun memacu sepeda motornya, pulang dan setibanya di rumah, Febri menceritakan kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, serem. Kenapa? Aku tadi lewat warung situ tuh, Bapak Ibu yang anaknya temanku SMA dulu. Kenapa? Ya, warung itu kan tutup 2 minggu. Iya, Bapak Ibu tahu. Itu tapi kenapa ya, Bu ya? Tadi aku lewat, kayak ada perempuan yang bantu-bantu di sana, itu berdiri di belakang pintu, tapi badannya berbulu semua. Matanya menyala merah. Itu cuma penglihatanmu saja. Enggak, Bu. Pas aku lihatin, dia ngelihat matanya terlihat merah, itu kayak ada yang ngebisikin aku, pulang deh, pulang. Nyuruh aku pulang dan merinding semua, Bu, bulu roma aku. Nah, ibu bapaknya di sini percaya dengan apa yang dikatakan anaknya, karena ketika Febri menceritakan itu, ya, aura-aura yang mengerikan yang dirasakan Febri, itu nyamber ke ibu bapaknya ya, merinding juga mereka. Nah, tapi mereka ini tidak ember mulutnya. Mereka tidak menceritakan apa-apa ke siapa-siapa. Mereka memendam cerita ini di keluarga mereka sendiri. Sampai di mana? Selama 2 minggu tutup. Ya, apalagi minggu-minggu terakhir sebelum warung itu kembali buka, lebih banyak orang lagi yang melihat sosok serupa. Kalau Febri melihat sosok itu, ini di depan pintu, tapi masih di dalam warung, ada beberapa warga yang melihat kalau sosok itu berdiri di depan pintu, tapi di luar warung. Ini menghadap ke jalan, seakan-akan memperhatikan siapa saja yang lewat. Dengan perwujudan yang sama. Jadi badannya itu berbulu, matanya itu merah. Nah, ketika warung itu buka, ya, warga-warga setempat ini sudah yang ngegunjing lah di belakang. Ada misteri apa di balik keramaian atau pelanggan-pelanggan yang datang menikmati masakan di warung tersebut. Ini pasti pakai apa-apa. Kenapa?
Setelah kesurupan di warung tersebut terjadi, bukannya diruwet atau istilahnya didoakan, malah mereka menghilang entah kemana. Dan yang menjadi pertanyaan, kemana anak tunggal mereka ini pergi, dan perempuan yang nggak ngomong-ngomong ini siapa? Itu yang menjadi sebuah misteri. Tapi mereka tidak dapat mengungkap misteri tersebut. Warung ini buka, rame lagi. Mbak-mbak atau cewek yang tidak ngomong-ngomong, yang parasnya cantik, putih, tinggi, ini masih juga kerja di sana. Tapi badannya tidak berbulu. Cantik, kulitnya putih. Tapi memang kerjanya itu tenaganya kayak tidak habis-habis, tidak ada capek-capeknya. Banyak pelanggan yang datang, dilayanin semua. Kayaknya memang ya wanita itu pekerja keras lah kalau kita lihat ya, secara mata fisik, tapi dengan batin. Wanita itulah kunci kesuksesan dari warung tersebut. Dan satu kunci kesuksesannya lagi siapa? Anak tunggal dari pemilik warung. Percaya tidak percaya, ada perjanjian gaib di balik ramainya warung makan tersebut. Mungkin sahabat-sahabat sudah kebayang apa yang terjadi. Mungkin Aryan sudah kebayang dengan apa yang terjadi. Yang kalian bayangkan salah. Aduh, gimana tuh? Apa yang Aryan bayangkan? Ditumbalkan anaknya. Salah. Memang ditumbalkan. Tapi anaknya itu hidup di antara dua sisi dunia nyata dengan dunia gaib. Kok bisa? Nah, jadi karena sudah bangkai ini sudah lama disimpan, busuknya pun sudah tidak bisa ditahan lagi, terciumlah oleh warga yang ada di sana, dan mereka mulai melakukan pembuktian. Dari mulai membeli makanan itu dibungkus di rumah, baik-baik saja, rasanya tetap sama, tidak enak. Tapi kenapa orang berani membayar mahal, membeli mahal dengan makanan yang serasa itu? Kalau ciri-ciri warung makan pesugihan, enak makan di tempat, tidak enak dimakan di rumah. Ini sama-sama tidak enak. Ya lidah masyarakat setempat situ ya fasih lah dengan makanan enak ya. Ini benar-benar tidak enak. Makan di sana ya rasanya sama. Harga mahal tidak enak, makan di rumah pun ya tidak enak juga. Tapi tidak basi. Oke, dicoba dengan cara kedua, ditaburin garam. Malam-malam ditaburin garam ke depan warung tersebut, tidak bereaksi apa-apa. Kalau pakai pesugihan jin atau pesugihan kuntilanak atau pakai penglaris apapun, kalau disebarin garam, itu besoknya pasti akan bereaksi lah. Adalah istilahnya petunjuk-petunjuk dari kejadian-kejadian yang terjadi. Ini tidak ada. Bersih. Nah, sampai di mana? Warga yang saking penasarannya, ini mendatangi salah satu alim ulama lah yang ada di wilayah tersebut dengan mengadukan permasalahan yang terjadi. Nah, jadi alim ulama ini tidak menyarankan apa-apa. Karena satu, warga-warga yang mendatangi termasuk bapaknya Febri ya, ini dikatakan atau ya diceramahin lah sama alim ulama, kalian itu bukan mau membongkar keburukan seseorang dari hati yang paling dalam, tapi kalian masih ada rasa iri dengan kesuksesan seseorang. Buang rasa iri kalian. Niatkan tulus. Jika memang sesuatu yang buruk ada di belakang warung tersebut, minta nyatakan dengan Allah, Sang Maha Pemberi. Pemberi rezeki, pemberi pengetahuan, pembuka segalanya. Tapi kalau niat kalian itu masih ingin membongkar kedok karena iri, warungnya ramai, harga jualnya tinggi, walaupun makanannya tidak enak, kalian tidak bakal bisa membongkar. Karena apa yang dipakai, apa yang digunakan oleh pemilik warung makanan tersebut, ini betul-betul apik lah, istilahnya rapi lah mainannya. Nah, jadi mereka pun bingung, gimana caranya kami mau ikhlas, gimana caranya kami mau betul-betul membongkar. Loh, kenyataannya kok memang iya. Warung itu ramai, membuat masyarakat resah. Resahnya kenapa? Warung makan yang lain itu drastis sepi. Jangankan warung makan yang lain, toko-toko sembako yang tidak ada kaitannya dengan dagangan makanan, ini kayak rezekinya disedot semua.
sama warung tersebut. Setiap dia buka, ini ya toko-toko yang lain sepi, toko pakaian juga rezekinya hilang. Saking kan kuatnya energi yang dipancarkan dari warung tersebut menarik rezeki tetangga-tetangga yang ada di sekitar. Nah, cukup lama warga baru dapat mengikhlaskan kalau memang ya sudahlah, kalau memang nggak bisa dibongkar ya sudah, ya biarin aja lah, nanti juga kena batunya sendiri, kena tulahnya sendiri. Dan itu berjalan 4 tahun. Nah, yang mana ketika anak kuliah 4 tahun merantau nggak balik-balik, itu kan kuliah. Betul ya? Ya setidaknya kalau jauh pun di luar negeri sana kuliah, 2 tahun tuh pasti rindu dengan ibu bapaknya. Pasti ada libur semester. Kok ini cuman di Palembang, kuliah pertambangan, anaknya kok nggak pulang-pulang. Nah, disinilah setelah warga ini ikhlas, setelah warga ini ya nggak mikirin lagi, ya terserah, terbongkar sendirilah, Febri lah mendapat clue pertama. Jadi dia cuma iseng menanyakan kabar dari sahabat baiknya ketika SMA. Aku aja yang di sini kuliahku udah tinggal goyang-goyang kaki saja. Masa iya yang kuliah di sana, apalagi anaknya pintar, disupport dengan duit pula lagi ya, fasilitas lengkap pasti kuliahnya kan, laptop segala macam, duit jajan nggak mikir lagi. Masa iya nggak selesai-selesai, dan apa iya nggak punya duit buat ongkos pulang. Jadi cuma mau menanyakan kabarnya saja, dan ketika ditanya, ibu bapaknya bilang lagi sibuk magang, dan lagi-lagi pada saat itu di warung yang ramai, Febri ini ditawari makan. Ya siapa yang nggak mau makan? Ditawarin makan, diantarkan lagi lah sama si perempuan cantik yang nggak ngomong-ngomong makanan ke meja Febri. Tapi kali ini Febri nggak berani godain, karena kebayang dengan sosok yang kemarin dilihat sama Febri. Dia memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya betul ya, bentuk badannya sama, wajahnya sama, tatap matanya pun sama. Tapi yang kemarin merah menyala, ini enggak. Kemarin berbulu, ini enggak. Nah, Febri pun agak sedikit takut ya. Jadi ketika diantarin, Febri ngeliatin dari bawah sampai atas, Febri pun langsung makan. Nah, ketika Febri makan, dia kesedak. Padahal yang dimakan Febri ini enggak pedas. Jadi sayur lodeh, 1 mangkok, pakai nasi putih, pakai ayam goreng, pakai tahu tempe. Nah, ketika Febri mencampurkan semuanya, lagi lahap makan, tiba-tiba dia kesedak. Tahu nggak? Yang keluar dari sedakan Febri itu gumpalan nasi yang dimakan sama Febri, dan di dalam gumpalan itu ada bumbu. Kurang lebih panjangnya sih. Nah, jadi yang membuat pertanyaan ya di pikiran Febri, ini sayur lodeh berkuah, makan pakai nasi, pakai ayam, tahu tempe. Itu kan kalau kuah dikunyah pakai nasi, itu kan lembut jadinya ya. Kok keluarnya kayak ngegumpal? Sekali ngegumpal, itu ada bulu. Bulu apa? Nah, jadi bulu itu dipindahin sama Febri ya. Dari lepehan nasinya itu ke piring, dimasukin ke tisu. Febri pun nggak berani menghabiskan nasinya, langsung dia pulang. Pulang. Ya, sampai ke rumah. Febri ini melaporkan ke bapaknya. Memperlihatkan bulu tersebut. Di rumah tersebut langsung ada kayak otak. Ini siang loh. Jadi ketika Febri bilang sama bapaknya, Pak, ini aku habis makan nih Pak, di warung itu. Kamu kan sudah Bapak larang, jangan jajan di sana. Tapi aku kan dikasih gratis Pak. Terus kenapa? Kata bapaknya Febri. Nih, lihat nih. Aku tadi makan, kesedak. Yang keluar tuh ini. Bapaknya ngelihat kayak itu sambil merinding. Tahu nggak? Jadi di rumah Febri, itu ada ruang tamu. Itu ada sofa, ya, meja, terus pindah ke tengah, ruang tengah atau ruang keluarga, itu ada lemari buffet yang terbuat dari kaca, isinya itu pas foto Febri masih kecil, bapaknya, ibunya, itu ada keramik-keramik, gelas-gelas yang kristal dipajang. Nah, ketika bapaknya sedang melihat itu ya, itu tuh kayak ada gempa, bergetar. Sontak Bapak Febri langsung menutup dengan tisu lagi, mengajak Febri pergi ke tempat Pak Kiai yang kemarin menyarankan, ikhlaskan saja, nanti akan terbongkar sendiri. Nah, jadi datangnya tuh Bapak Febri tidak berdua saja, ini bawa orang-orang lain juga untuk mencari tahu ini bulu apa, atau nggak bulu apa. Serigala mungkin Bang? Itulah yang dinamakan ritual pesugihan bulu genderuwo.
Itu bulu genderuwo yang kesedang sama Febri. Jadi selama ini yang dimakan sama orang-orang tersebut ini ada campuran bulu genderuwo. Antasan mereka kesirep, mereka tidak peduli masakannya enak atau enggak, bodoh amat, mahal atau murah. Mereka sudah kecantol, mereka sudah terikat dengan makanan tersebut, bikin ketagihan terus. Wajar warungnya selalu ramai. Dan yang jadi misteri, perempuan ini siapa? Nah, di tempat itulah sama Pak Kiai inilah, apa yang selama ini mereka ingin cari tahu terbongkar. Nah, dengan bulu genderuwo itu, ini satu media yang bisa menyatakan atau memanggil siapa pemilik bulu genderuwo ini. Tapi tidak bisa dilakukan siang itu. Jadi mereka disuruh bawa bulu genderuwo ini. Kalau nanti sama saya, kalian bilang saya tukar dengan benda lain atau apa. Ini jangan sampai hilang, ini jimat. Kalau kalian ingin kaya, kalian bisa pakai ini, kata si Pak Kiai. Tapi resikonya nanti kalian tanggung sendiri. Ya enggak ada. Jadi untuk megang itu saja Bapak Febri enggak berani, pindah lagi ke sini. Dan akhirnya mereka sepakat sampai menunggu malam, mereka nunggu di rumah Pak Kiai. Menjelang pembuktian itu dilakukan sama Pak Kiai, mereka tidak ngomongin tentang warung makan itu. Jadi Pak Kiai banyak mengkaji ya ilmu-ilmu tauhid tentang istilahnya rezeki itu datang dari mana, cara kita untuk mensyukuri rezeki itu seperti apa. Banyaklah petua petiki yang disampaikan oleh Pak Kiai. Sampailah di mana azan maghrib pun tiba, mereka sama-sama ke masjid menunaikan ibadah sholat maghrib, mereka zikir sampai waktu isya. Ba'da isya mereka semua pulang ke rumah Pak Kiai, dan di malam itulah dilakukan sebuah pembuktian. Pembuktian apa? Bulu genderuwo ini punya siapa? Kok kenapa bisa sampai di makanan Febri? Apakah ini kiriman santet? Apa ketika Febri makan ini sedang diikuti genderuwo? Atau ada kaitan dengan si pemilik warung makan? Jadi mereka tidak mau asal tebak, mereka mencoba melakukan pembuktian dengan memanggil siapa pemilik bulu ini. Nah, dilakukanlah. Ya, ruqyah, si Febrinya yang pertama di ruqyah. Febri itu orangnya tidak ngerokok, ya, jadi paru-parunya boleh dikatakan bersih. Ya. Tapi tidak tahu pada hari itu ketika ruqyah ya, dadanya itu terasa kayak berlendir. Maunya ngereak aja, sampai di mana dia tuh napasnya sesak, batuknya itu berat sekali dan yang keluar itu gumpalan darah. Itu salah satu reaksi dari ruqyah. Karena apa? Febri ini sudah kemakan sesuatu yang tidak baik lah untuk dimakan. Ya ini salah satu bagian dari alat ritual pesugihan. Nah mungkin Pak Kiai bilang kalau kita kumpul kan orang-orang yang sudah kemakan bulu genderuwo ini, itu ya muntahnya bakal lebih buruk lagi dari si Febri. Nah tidak semua, kata Pak Kiai, orang-orang yang diberi makan dengan bulu genderuwo ini atau bulu yang nyata yang bisa terlihat langsung, ini tidak semua orang, tapi orang-orang yang cuman memiliki rasa ingin tahu dengan warung tersebut yang akan ada ancaman lah untuk kesuksesan atau untuk menutupi ritual pesugihan di warung tersebut. Nah jadi karena Febri ini kan kepo dengan keberadaan anak dari si pemilik warung. Jadi pemilik warung ini mungkin berpikir, nih anak kalau dibiarin gitu aja mungkin bakal ngebongkar di mana anakku. Ada ketakutan seperti itu. Soalnya nanyain anaknya terus. Nah mungkin Febri ini mau diapa-apain dan alhamdulillah itu bisa langsung diatasi. Nah untuk mediumisasi, pemanggilan sosok siapa bulu genderuwo yang mana ini yang nyangkut di tenggorokan Febri itu dinyatakan langsung oleh Pak Kiai. Jadi caranya gampang, habis dijampi-jampi bulu genderuwo yang kayak sejengkal kayak ini ya. Jadi Febri menggambarkan bulunya itu hitam kepirang-pirangan, pangkalnya itu besar, ujungnya semakin ke ujung semakin kecil kayak lidi, kayak hijau, tapi dia lembut, masih sejenis bulu. Ya, kalau dibilang kayak bulu hewan ya mungkin bulu babi yang bagian sininya. Nah kayak gitulah, keras kayak itu, panjang kurang lebih segini.
itu nyangkut di tenggorokan Febri. Wajar lah dia sampai muntah ya. Nah, jadi dulu itu sudah dibacakan doa, didoain sama Pak Kiai, dibakar. Ujungnya dibakar. Jadi ujungnya aja kebakar, bau nyengatnya itu kayak tercium pekat sekali. Kayak mana rambut dibakar, tapi lebih pekat lagi, lebih angit, lebih pahit lagi baunya. Dan tidak lama kemudian, loteng rumah Pak Kiai itu kayak ada yang lemparin. Dar! Dar! Itu salah satu kode gangguan dari sosok genderuwo. Perhatikan juga sahabat-sahabat, kalau malam-malam ada suara kayak orang nebar pasir atau melempar kerikil, itu salah satu tanda-tanda rumah kalian sedang diincar oleh sosok genderuwo. Jadi kayak ada yang melempar, melempar batu besar ya ke atas genteng, tapi gentengnya tidak pecah. Pak Kiai bilang suruh zikir semua. Jadi dibakar lagi dikit, kubakar lagi, angit lagi. Dari belakang itu rumah Pak Kiai ada suara teriak, suara geraman. Kayak suara yang marah sekali. Pak Kiai berdiri, hei, sini. Sampai ndak boleh marah di luar sana. Sampai ndak boleh ngamuk-ngamuk. Kasihan rumahku nanti rusak. Kalau sampean marah, datang ke sini. Kami ingin melihat wujud aslimu. Kalau memang ini bagian dari bulu. Dari belakang itu kayak mana ada orang ngamuk. Pekakas-pekakas rumah Pak Kiai itu klotang, kloteng, klotang, kloteng. Dan tidak lama kemudian Pak Kiai geram, dibakarnya lagi, mau dihabisin bulu itu, sosok itu muncul. Pikirlah ya. Ini ruang tengah rumah Pak Kiai. Ini selurusan dengan lorong dapur. Jadi dari belakang tuh kayak asap mengumpal tebal, berwarna hitam tapi berbentuk kepala. Jadi dari pintu belakang itu kayak keluar kepala ini. Besar sekali. Jadi melewati lorong itu sampai ke depan Pak Kiai yang berdiri menghadap lorong tersebut. Sosok itu makin lama makin besar, tingginya itu suntuk ke atas dek rumah Pak Kiai. Sosok itu dengan mata merah menyala, dengan bulu yang tebal persis seperti bulu yang dibakar sama Pak Kiai. Sosok itu berinteraksi. Bayangkan Febri sama bapak yang mau pingsan melihat sosok perwujudan genderuwo nyata di rumah Pak Kiai. Tapi mereka dikasih kode, jangan berhenti berzikir. Kalau tidak nanti kalian dapat diserang oleh genderuwo tersebut. Nah, di situ Pak Kiai menanyakan, maksud kamu menyerang anak ini itu apa? Kenapa kok bulumu bisa nyasar di sana? Apa peranan kamu di warung makan tersebut? Dan bagaimana kami ingin membuktikan ke orang banyak kalau kamu berada di sana? Sosok itu kembali bertanya ke Pak Kiai, Apa urusanmu? Aku dan si pemilik warung sudah melakukan perjanjian, tidak ada urusan dengan kalian. Ada apa? Kau mengganggu aku. Jadi Pak Kiai ini disangka genderuwo itu mengganggu. Nah, di situ Pak Kiai mengatakan, bukan kami yang mengganggu, tapi keberadaan di sana mengganggu masyarakat kami dan anak ini. Kenapa? Bisa memakan bulumu, bagian dari bulumu. Sosok genderuwo itu mengatakan, Majikanku yang memerintahkan aku untuk membuat anak ini sakit karena keingintahuannya atas apa yang terjadi. memang apa yang terjadi? Nah, genderuwo ini adalah sosok makhluk gaib yang memiliki otak licik, yang bisa memfitnah, yang bisa memanipulasi keadaan. Jadi apa yang dikatakan oleh genderuwo itu tidak sepenuhnya dipercayai oleh Pak Kiai. Pak Kiai mengatakan, jangan kau berdusta, jangan kau memfitnah. Dibalik lagi sama Pak Kiai dan genderuwo itu mengatakan, Kalau aku dapat membuktikan, apakah kalian bisa membebaskan aku dari perjanjian ini? nah ternyata genderuwo ini kayak dijerat dalam perjanjian tersebut. Ya singkatnya seperti inilah, si kuncen pesugihan ini menjebak si genderuwo ini mengambil bagian penting dari bulu genderuwo itu sebagai tangkal supaya genderuwo ini menuruti perintah dari si pelaku pesugihan. Jadi bulu genderuwo ini ada bagian-bagian pentingnya
yang dijadikan jimat pesugihan, ndak seluruh bagian bulu genderuwo, ndak. Ada bagian-bagian pentingnya ya. Nah, jadi genderuwo itu mengatakan, Kalau kau bisa membebaskan kami dari perjanjian ini, akan kuperlihatkan bukti yang dipertaruhkan atau ditukarkan dengan pekerjaan kami di sana. apa itu, kata Pak Kiai, aku akan membantumu. Nah, itulah kerjasama dengan sosok yang licik. Ini harus picik juga melawannya. Karena genderuwo ini mengaku dipaksa bekerja di sana. Nah, jadi genderuwo ini mengatakan, Kalau anak dari pemilik warung itu kini berada di kerajaan gaibku, tapi mereka menukarkan anak laki-lakinya itu dengan anak perempuanku yang dipekerjakan di warungnya. Kalau kau bisa membebaskan anakku yang diperkerjakan di sana, akan kulihatkan ke kalian semua apa yang dirasakan anak laki-laki si pemilik warung itu. si genderuwo itu membawakan raga dan sukma. Jadi raganya itu adalah tubuh yang tak berdaya, itulah raga. Sukma itu adalah yang hidup di dalam raga. Kalau orang hidup itu namanya sukma, tapi kalau sudah meninggal itu namanya ruh atau ya korin lah kita katakan ya. Jadi sosok genderuwo itu memperlihatkan ini raganya di tangan sebelah kiri dan ini sukmanya. Jadi yang dikatakan raga itu tinggal kulit membungkus tulang, kurus sekali dalam keadaan sakit. Nah, sedangkan sukmanya ini sedang menjadi pembantu di kerajaan gaib genderuwo, melayani anak-anak genderuwo, melayani raja dan ratu genderuwo dengan wajah yang sangat tersiksa sekali. Nah, jadi anak laki-lakinya ini bukan kuliah di Palembang. 4 tahun ini bukan kuliah di Palembang, melainkan tengah sakit karena kehilangan sukmanya. Raganya kosong. Nah, jadi diperlihatkan itu semua dan genderuwo itu mengatakan, Jika kau bisa membebaskan kami, aku dan anakku yang dipekerjakan di sana, aku akan mengembalikan sukma anak ini. jadi kembali melakukan pertukaran. Nah, jadi setelah semua itu jelas, si Pak Kiai di sini dia mencoba untuk membantu sosok genderuwo yang terperangkap di sana, yang diperintahkan oleh Raja Genderuwo atau Raja Jin Genderuwo ini untuk bekerja di sana. Jadi Pak Kiai pun mengatakan kepada genderuwo, ya sudah, sekarang kau jemput anakmu, pulanglah ke alammu atau lari dari kerajaanmu, menghilang dari mereka yang memerintahkanmu untuk bekerja dengan manusia serakah tersebut. Aku yang akan bertanggung jawab kalau kalian kenapa-kenapa. Nah, jadi sosok genderuwo itu pun berani untuk tidak kerja lagi atau tidak datang lagi di tempat si pemilik warung ini tadi dan keesokan paginya. Pak Kiai dengan warga sekitar sebelum warung itu buka, ini sudah menyegel warung tersebut, jangan dibuka sebelum si pemilik warung memberikan konfirmasi atas keberadaan anak tunggalnya tadi di mana. Kalau memang di Palembang, coba ditelepon. Kalau tidak, suruh pulang. Kalau tidak bisa pulang, warung ini tidak buka. Tunjukkan di mana anakmu. Jadi ingin membuktikan sesuai tidak dengan apa yang dikatakan oleh si genderuwo. Karena ingat, genderuwo ini adalah makhluk yang licik, makhluk yang suka menipu, memanipulasi keadaan. Nah, jadi dengan digeruduk seperti itu, si pemilik warung ini pun cemas. Dan di hari itu, wanita misterius yang tidak ngomong-ngomong itu tidak ada. Yang ada di sana itu cuma si pemilik warung, suami istri tadi saja. Nah, jadi dengan kejadian itu, si pemilik warung ini terus berkelit ya, mengatakan anaknya di Palembang, karena warga tidak ada yang percaya. Masyarakat setempat pun ini datang ke kediamannya, dibawa ibu bapaknya pulang ke rumah untuk ngecek ke rumah. Di rumah tidak ada, memang tidak ada anaknya. Nah, tapi tidak sampai di situ saja pencarian mereka.
Jadi dibawalah sepasang suami istri ini ke rumah orang tuanya atau ke rumah ibu bapak dari si pemilik warung ini tadi, dan di sanalah ditemui anak tunggalnya sesuai dengan gambaran si genderuwo. Sedang terbaring di atas tempat tidur dengan tubuh yang sangat kurus sekali, ibarat tulang ini cuman berbalut kulit. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, koma bertahun-tahun, tinggal menunggu ajal menjemput. Nah, dengan apa yang terjadi itu tadilah si pemilik warung tidak dapat berkelit lagi. Tidak dapat lagi untuk mengelak apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan. Nah, di situ musyawarah yang hampir berujung anarkis lah jatuhnya ya. Ya karena warga selama ini menganggap mereka ini baik. Anak tunggal dibuat seperti itu, ini udah kejam sekali ya. Hampir berujung anarkis tapi dapat diredam karena di situ juga melibatkan beberapa aparatur desa. Nah, jadi diminta sajalah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena mereka ini ya dalam keadaan terdesak, mereka mengatakan jujur, singkat, padat, dan jelas kalau mereka terpaksa melakukan ritual pesugihan bulu genderuwo dengan menukarkan anak mereka, sukma anak mereka, dengan satu perwujudan anak genderuwo. Nah, jadi perempuan misterius yang kalian lihat di warungku yang jadi pelayan yang tidak bisa ngomong, itu bukanlah manusia seutuhnya, namun itulah perwujudan anak perempuan genderuwo yang kami pinjam dari kerajaan gaib genderuwo sebagai gantinya. Sukma anak kami dipekerjakan untuk melayani ratu dan anak-anak genderuwo. Melayani dalam hal apapun. Paham ya? Dalam melayani hal apapun. Jadi tidak usah saya perjelas, nanti video kita ada yang laporin lagi. Ya, dalam hal apapun melayani si ratu genderuwo dan anak-anak genderuwo. Genderuwo adalah sosok makhluk yang memiliki nafsu lebih dari binatang. Itulah genderuwo ini sering genit sama perempuan, ya, sering nindihin perempuan. Nah, itu tadi karena gairah nafsu genderuwo ini dengan manusia itu besar sekali, dan anak tunggal dari si pemilik warung ini ditukarkan dengan mempekerjakan anak genderuwo yang lain. Nah, si bapak genderuwo yang datang ke tempat Pak Ustadz, ini salah satu yang dipekerjakan oleh Raja Genderuwo sebagai gantinya tadi, sukma anak pemilik warung tadi, ya tinggal di kerajaannya. Nah, kalian, bapak sama anak, bantu orang ini supaya dagangannya laris dengan apa? Dengan membuat orang yang makan di sana ini lupa dengan rasa enak. Jadi makanan tidak enak pun jadi enak dan ketagihan untuk datang ke sana. Ini membuat keuntungan yang besar. Nah, bulu genderuwo yang digunakan untuk jimat, ini adalah satu bagian bulu genderuwo sebagai penunduk sosok genderuwo. Jadi penunduk sosok genderuwo yang mana? Yang ini tadi, yang mendatangi Pak Kiai tadi. Sebenarnya genderuwo yang mendatangi Pak Kiai ini tadi, dia tidak ada urusan dengan si pemilik warung. Yang memiliki perjanjian itu adalah Raja Genderuwo di alam gaib sana dengan si pemilik warung ini tadi. Nah, Raja Genderuwo ini tadi mengutus satu anak buahnya, mau tidak mau, kau harus mengikuti perintah orang ini karena satu bulu genderuwo yang menjadi kesaktiannya, tidak saya sebutin di bagian apanya ya, satu lembar bulu genderuwo yang menjadi kesaktiannya, itu dicabut oleh rajanya dan dipegang oleh si pemilik warung. Kalau macam-macam, musnah bulu genderuwo yang sakti ini, musnah juga lah sosok itu. Jadi tidak bisa membuat apa-apa. Jadi genderuwo ini mau marah, tapi ya diancam, aku bakar, aku musnahkan, ya takut. Nah, jadi anak-anaknya dipekerjakan di sana. Jadi bapak genderuwo yang tubuhnya mengerikan ini tadi, itu ya untuk menarik pelanggan, sedangkan anaknya ini diperintahkan untuk menjadi pelayan. Nah, sosok genderuwo ini kan, ini bisa dapat merubah wujudnya dengan perwujudan apapun, mau siang, mau malam, mau sore. Ini dapat merubah wujudnya dengan bentuk apapun, bentuk hewan, bentuk manusia, jadi batang pohon pun bisa. Itu sosok genderuwo. Nah, jadi semuanya sudah kebongkar. Jadi ya dengan apa ya, dengan menahan emosi, seluruh warga ini mencoba untuk menyelesaikan semua. Jadi
Penyelesaian pertama itu pemutusan dari perjanjian. Gimana caranya untuk mengembalikan sukma yang dibawa ke alam gaib. Nah, itulah Pak Kiai ini tadi mencoba untuk memanggil sosok genderuwo yang kemarin datang yang berjanji. Kalau kau bisa menyelesaikan atau memutuskan perjanjian ini, aku akan mengembalikan sukma anak ini dan kami akan bebas. Dengan cara apa? Kembalikan bulu saktiku dulu. Satu bulu genderuwo yang menjadi jimat bapak ibu pemilik warung. Nah, itu sudah diambil Pak Kiai, sosok genderuwo itu disuruh datang bersama anaknya. Jadi, apa yang dilihat Febri itu benar. Perempuan yang tidak bisa ngomong, itu adalah salah satu genderuwo. Dengan perwujudan yang mengerikan, itu kembali datang. Nah, jadi bulu sakti genderuwo itu dibalikin dan si genderuwo yang sudah mendapat kembali kesaktiannya, ini kan berjanji akan mengembalikan sukma si anak ini. Tapi dia bilang tidak bisa sekarang. Tidak bisa sekarang, namun pasti. Anak ini akan kembali lagi sukmanya, tapi kalau untuk kesembuhannya, ini bukan jaminan dari sukma itu kembali. Tidak. Karena ya sudah bertahun-tahun tubuhnya kehilangan sukma seperti itu. Layaknya seperti orang koma. Apakah bisa kembali normal atau ya mati, itu bukan urusan dari sosok genderuwo itu tadi ya. Karena hidup dan mati hanya Allah yang menentukan. Jadi ikhtiar dari orang-orang yang ingin menyelesaikan permasalahan ini pun dilakukan. Genderuwo itu pun menghilang dan berjanji tidak bakal kembali untuk datang ke warung itu, apalagi melakukan hal serupa, ya, menarik orang untuk menjadi penglaris. Dia akan menghilanglah di alam gaib sana, tidak kembali ke kerajaan genderuwo, tapi dia akan mencari cara gimana caranya mengembalikan sukma yang telah dibawa ke sana. Nah, jadi dengan hukuman warung itu pun ditutup. Jadi warung itu ditutup, anaknya ini harus dibawa ke rumah sakit. Karena dengan tubuh seperti itu, nanti ketika sukmanya kembali, apakah bisa bertahan? Karena kan tidak ada asupan apa-apa. Ya, jadi kayak mayat hidup. Nah, dibawa ke rumah sakit, dokter pun mengatakan koma. Jadi langsung dibawa ke ICU. Nah, ini ibu bapaknya ini masih dalam pengawasan warga. Dengan catatan nanti ketika anakmu pulih, bawalah keluargamu keluar dari desa ini. Nah, jadi selama pemulihan, warung itu ditutup. Dan tutup untuk selamanya. Nah, anaknya ini kan belum sembuh-sembuh. Bayangkan ya, dari tahun 2017, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Sekitar 6 tahun. Sampai hari ini, anaknya itu belum betul-betul pulih. Ya, sudah sadar-sadar, tapi sesekali. Dan anaknya ini sekarang, ibarat kata ya, itu belum bisa ngapa-ngapain. Tapi sudah keluar dari rumah sakit, dia di rumah sakit, di ruang ICU ya, itu kurang lebih sekitar 40 harian. Nah, pelan-pelan kesadarannya pulih, tapi untuk kembali normal beraktivitas seperti biasa, itu tidak bisa. Ya, karena 4 tahun koma. Ya, butuh terapi dan segala macam. Harta kekayaan yang dikumpulkan orang tuanya dari rumah makan yang ramai dulu, itu habislah untuk biaya berobat anaknya. Nah, jadi sampai sekarang anaknya itu belum bisa ya beraktivitas. Jadi cuma duduk berjemur di luar rumah, sedangkan orang tuanya sekarang ya mencoba kembali membuka warung makan berkali-kali. Warung makan kecil itu ditutup lagi sama warga. Bikin warung makan kecil ini ditutup lagi. Kalau mau buka jauh keluar dari desa ini. Ya, tapi modal tidak ada lagi. Nah, itulah tadi kenapa nama lokasinya tidak dapat saya sebutkan, karena ya saya tidak tega juga, walaupun ya mereka kembali berdagang ya, tapi ya insya Allah dagangan mereka itu sudah tidak pakai pesugihan lagi lah ya, karena ya buktinya sudah ada, anaknya sudah dikembalikan dan harta ya sudah dicuci juga. Dengan apa? Dengan membayar segala pengobatan dari anaknya. Tapi ya itu adalah masalah di kampung tersebut, kita tidak dapat ikut campur. Saya di sini hanya membagikan kisah misteri yang dibagikan oleh Febri. Nah, jadi kalau Aryan bertanya apakah di era zaman sekarang itu masih ada, ya wallahu a'lam bishawab. Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata, gambaran kalau itu masih dilakukan oleh orang banyak, dan masih banyak juga orang yang meminta saya untuk kasih alamat kuncian pesugihan. Jadi masih ada orang yang berniat untuk melakukan itu. Nah, jadi itulah ya kisah pesugihan bulu genderuwo yang paling banyak dipakai. Itu yang paling banyak dipakai untuk penglaris dagang
apalagi di warung makan. Jadi bulu genderuwo itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi banyak orang yang jual beli ini katanya jimat bulu genderuwo, itu bukan bulu genderuwo, itu bulu ijuk. Bulu genderuwo tidak kasar seperti itu. Ya, jadi ya kalau digambarkan kayak bulu babi yang bagian lehernya itu. Karena saya pernah sekali melihat bulu genderuwo itu yang asli seperti apa. Itu kita tidak bisa sembarangan pegang. Jadi memang apa ya, dia tuh di dalam kotak kayu, dia pakai kaca. Jadi waktu itu ada kolektor yang berani membeli bulu genderuwo, itu katanya sih untuk ajian apalah gitu, untuk kedikdayaan, bukan untuk penglaris. Ya kalau untuk penglaris dia udah kaya ya, kolektor tuh ya. Jadi dapatlah kami ketemu itu di daerah Sukabumi kalau tidak salah. Daerah Sukabumi ada yang megang bulu genderuwo asli, itu mau dijualnya berapa lah, negosiasi orang tuh. Saya cuman ya disuruh ngeliat atau ya dapat rezeki ngeliat. Itu ya memang saya rasakan kayak itu asli bulu genderuwo. Karena apa? Ketika kita pegang walaupun di dalam kotak, itu kayak ada sosok yang selalu memperhatikan kita. Karena itu bulu kesaktiannya. Yang mana ketika bulu itu kita pegang, genderuwo itu kita perintah kayak jinak sama kita. Ya macam-macam musnah. Gitu. Itu pernah saya lihat. Jadi yang dijual-jual online atau banyak yang terkena penipuan oknum dukun, itu bukan bulu genderuwo tapi itu ijuk. Nah, jadi ijuk itu kayak ya yang bisa digunakan untuk sapu. Bulu genderuwo itu tidak keras kayak gitu. Dia memang panjang, terlihat keras, tapi dia nggak keras kayak gitu. Nah, jadi itulah sebuah kisah misteri, kisah nyata. Semoga sahabat-sahabat semua dapat memahami alur ceritanya ya. Dan terima kasih untuk sahabat kita yang telah mengirimkan kisah ini. Dan ingat, kisah ini saya bawakan bukan untuk menjadi contoh, tapi untuk pembelajaran agar kita menjauhkan diri dari ritual pesugihan. Next cerita apa lagi tuliskan di komentar. Jangan lupa subscribe buat sahabat yang baru bergabung ya, aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kisah misteri selanjutnya. Buat sahabat, follow Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, Instagram sebuah kisah misteri official, ikuti TikTok kami sebuah kisah misteri official. Buat sahabat yang ingin kirim cerita misteri boleh hubungi WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan untuk sahabat yang ada di Jambi, saya mengundang sahabat semua, menantang sahabat semua yang berani mendengarkan cerita misteri secara langsung seperti ini di alam terbuka. Saya akan mengajak sahabat WA aja ke WhatsApp admin, karena konsep ngobrol seperti ini akan kita pertahankan ke depan biar lebih asik lagi. Dan saya ingin mengundang sahabat-sahabat yang mau mendengarkan cerita secara langsung. Ya, enggak podcast, bukan podcast. Jadi jangan salah sangka. Jadi saya cuma mengundang, kita lihat ekspresi orang-orang yang mendengarkan cerita saya secara langsung, gimana ekspresinya. Ini masih dalam studio. Nanti kita akan buat di tempat yang mengerikan, yang horor, yang seram, dan kita coba untuk undang ya nenek datuk yang ada di tempat tersebut biar suasananya lebih mencekam. Jadi terima kasih untuk sahabat-sahabat misteri semua. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Rio Wijaya, Aryan, dan tim sebuah kisah misteri kami undur diri. Sampai jumpa di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.